Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 1,7% di level 5.839. Perlu diketahui guys ya, tadi di sesi 1 IHSG kita sempat anjlok 4,8%. Ini penurunannya hampir 5% ya sebenarnya. Tapi yang membuat IHSG kita naik ternyata ada beberapa saham yang ternyata menguat sehingga penyusutan hanya tersisa 1,7% saja. Dan kalau misalnya kita perhatikan juga memang transaksi hari ini asingnya masih net sell guys ya, sebesar 1,4 triliun untuk market reguler. So kita akan coba lihat dulu untuk beberapa saham ya di bursa Asia ternyata rata-rata memang melemah untuk hari ini tapi di kisaran 1%-an saja. Ada Kospi Korea ya guys ya. Tapi Kospi Korea itu kemarin sudah naik guys. Jadi kalau misal ada normal correction saya rasa wajar. Dan secara year to date saya lihat datanya memang negara Asia itu mayoritas naik ya guys ya year to date-nya, berbeda dengan Indonesia yang IHSG kita malah turun cukup dalam. So kita melihat ya guys ya hari ini saham-saham yang menjadi penopang IHSG ya sehingga penurunannya tidak sedalam sesi 1 tadi, yaitu ada SMMA, lalu ada Aman Mineral, Telkom, MDKA, Emsin, Emas, Antam, Beli, Adro, dan Tins. Nah, kalau Antam itu dia ada pengumuman dividen ya guys ya. Kalau nggak salah itu di Rp114 per sahamnya untuk dividen Antam. Oke guys, jadi yang menekan IHSG juga ada ya guys ya. Contohnya seperti beberapa big banks dan beberapa saham big caps. Nanti kita akan bahas di video ini. Berikut kita akan rekap juga saham apa saja yang hari ini diakumulasi asing dan didistribusi asing agar teman-teman nanti bisa fokuskan ya ke saham-saham yang naik plus ada akumulasinya. Dan rupiah kita hari ini ditutup di zona merah ya guys ya, alias kembali melemah 0,08% di level 18 ribuan. Dan ini tentunya bukan sinyal yang bagus untuk para pelaku market ya guys ya, baik itu saham dan lainnya. Saya rasa memang ini masih erat kaitannya dengan outflow yang dilakukan oleh asing. Jadi penyebab rupiahnya terus anjlok ya karena asingnya terus keluar guys dari market kita ya, baik itu saham ataupun obligasi. Dan kalau dihitung-hitung ya memang kerugian dari kurs itu cukup lumayan ya berdampak terhadap investasi kalau misalkan selaku investor asing. Nah, kita lihat juga kalau misal dari sisi geopolitik global, memang sedang terjadi konsolidasi kembali ya antara Amerika Serikat, Iran, dan juga Israel yang mana Israelnya kemarin sempat menyerang Libanon, guys. Jadi hari ini mereka berkonsolidasi lagi ya kembali merapatkan ya apakah akan gencatan senjata atau tidak. Dan hari ini harga minyak dunia turun 3,3% untuk crude oil WTI di level 92,8 USD per barrel. Chartnya seperti ini guys ya. Kalau misal kita lihat dari grafiknya memang hanya normal koreksi aja nih. Bisa saja nanti naik dan memang masih cukup sideways ya di zona saat ini di sekitar 88-90 USD sampai di area tertingginya di 113 USD per barrel. Untuk harga Brent oil hari ini juga koreksi 3,2% di 94,6 USD per barrel. Lalu kita lihat untuk harga emas naik 1,4% di 4.499 USD per troy ounce. Lalu kita cek juga harga batu bara naik 3,5% di 146 USD per tonnya. Ada kaitannya juga ya sebenarnya kenaikan batu bara ini dengan penyerangan Rusia terhadap Ukraina yang kedepannya mungkin pasokan gas untuk Eropa bisa saja di stop kembali ya sehingga menyebabkan harga batu bara naik. Sebenarnya ini bisa menjadi keuntungan nih untuk teman-teman trader ataupun investor yang ingin mengincar saham-saham batu bara ya. Semoga nanti ada kenaikan lah. Lalu terkait dengan kebijakan DHSDA. Nah, DHSDA katanya menurut Pak Purbaya itu bisa menyelamatkan rupiah kita dari pelemahan terhadap dolar. Sebenarnya bisa aja ya guys ya, DHSDA 100% itu bisa saja membuat rupiah kita kembali menguat. Tapi dengan catatan tata kelolanya harus dengan tata kelola yang baik. Karena yang diharapkan ketika inflow terjadi dari asing adalah tata kelola negara yang baik terlebih dahulu. Itu dulu ya guys ya.
Jadi kalau misalkan di mata asing ternyata rumor-rumor kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia itu belum sejalan ya dengan harapan mereka atau masih dinilai negatif, saya rasa untuk asing kembali masuk ya masih butuh waktu lama, guys. Memerlukan waktu yang lebih lama lagi ya jika ternyata kebijakannya tidak sejalan nih dengan harapan dari investor asing, seperti itu. Oke guys, kita coba lihat dulu ya untuk Big Banks pada hari ini kembali turun. Untuk BRI di 2.810 per saham untuk closingnya turun 3,10% dengan adanya distribusi dari AKKZ dan juga YU. Kita coba lihat guys untuk BBRI. Sebenarnya Big Banks masih cukup tertekan guys ya, ditandai dengan adanya net sell yang jumbo terutama di beberapa Big Banks. BRI hari ini net sell 451 miliar rupiah, cukup besar ya. Mirip dengan kemarin ya guys ya di 400 miliar lebih. Jadi untuk BRI-nya saya rasa ya masih ada potensi untuk turun bahkan bisa jebol support ya di bawah 2770 yang kemarin kita bahas ya guys ya. Eh kalau misal outflow-nya masih berlanjut, tidak menutup kemungkinan BRI-nya ini akan lanjut turun lagi guys. Jadi hati-hati ya guys ya untuk averaging down. Ya kalau misal teman-teman merasa cash-nya sudah menipis, saya rasa dibiarkan saja tidak masalah ya. Kembali lagi guys, disclaimer on semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Untuk BNI juga jebol support guys ya. Dia jebol di bawah 3.500, close di 3.420 per saham dengan koreksi 4,2%. Kita lihat ada distribusi dari AK dan juga KZ. Meskipun secara nominal mungkin net sell-nya tidak sebesar di BRI, tapi angka 106 miliar untuk net sell asing di BNI ini cukup lumayan besar. Jadi ya teman-teman tidak bisa menyamakan ya guys ya BNI dan BRI. Ya kalau misalkan asingnya terus keluar seperti ini, penurunannya pun ya bisa sekitar 4 sampai 5 persenan seperti apa yang terjadi di 2 hari ini. Nah kita coba cari ya zona support selanjutnya nih untuk saham BNI. Kalau misalnya kita perhatikan guys, untuk next support untuk di BNI adalah di range 3.300 ya. Jadi kalau misalkan jebol support ya ditunggu dulu aja guys, jangan buru-buru averaging down karena ya tentu saja resikonya nanti masih bisa turun lagi, masih bisa lebih murah lagi dan kalaupun ternyata harganya lebih murah, ya otomatis ya teman-teman malah bisa beli di harga yang lebih oke gitu untuk averaging down-nya. Jadi tetap ya kita masih wait and see kalau misalkan untuk kita-kita nih trader mungkin kita sudah 100% cash ya. Jadi sama juga guys ya masih wait and see meskipun hari ini banyak ada ya beberapa saham yang naik dan untuk saham-saham tradingan juga sebenarnya banyak yang naik guys. Tapi ya rata-rata gorengan. Untuk big caps-nya tidak begitu banyak. Tapi ya karena kondisinya masih cukup volatil jadi resikonya sebenarnya masih cukup besar. Kita lanjut ke Bank Mandiri. Untuk BMRI hari ini ada koreksi 1,9% di level 3.970 per saham. Untuk Bank Mandiri juga di bawah support ya di bawah 4.000 ada normal distribusi dari ZPYU dan juga BK. Kita cek untuk Bank Mandiri, guys. Hari ini BMRI ada net sell asing di 164 miliar. Lumayan cukup besar ya. Meskipun kemarin sempat ada net buy 72 M, tapi ya tetap kita anggap ini hanya gocekan asing saja karena belum overall inflow ya guys ya. Jadi ya bisa dilihat lah tanda-tandanya sehingga kita pun keputusannya based on data ya, bukan based dari perasaan ya. Oh, perasaan saya ini sudah bottom nih, padahal dia jebol support seperti itu. Coba kita cari dulu ya zona supportnya untuk Bank Mandiri. Nah, untuk Bank Mandiri ada resist become support ya sebenarnya di 3750 guys. Ini 3750 tadinya dia sempat menjadi resist ya, tapi untuk sekarang menjadi support. Lalu next supportnya lagi yaitu di 3470 ya untuk Bank Mandiri. Nah, jadi ada beberapa level support yang bisa teman-teman pantau kalau misalkan outflow-nya masih berlangsung yaitu di 3750 ya. Jadi target terdekatnya 3750. Kalau misal tertahan nanti ada akumulasi bagus, nah kita bisa masuk di sini. Tapi selama outflow ya lebih baik teman-teman tunggu nih sampai dia berbalik inflow ya. Jadi jangan buru-buru, santai saja guys ya, karena memang kondisinya ya masih melemah terutama untuk rupiah kita yang merembet ke saham-saham dan IHSG seperti itu. Kita lanjut ke BCA guys. Untuk Bank BCA hari ini koreksi 1,8% di 5.425 per saham.
ada distribusi dari CCAG dan juga BB. Kita coba lihat guys untuk Bank BCA. Ini sedang banyak diperbincangkan ya penurunan dari saham-saham big banks yang mana banyak yang minus ya guys ya atau floating loss di saham big banks. Jadi untuk BCA ada net sell 463 miliar rupiah guys ya. Sebenarnya net sell-nya tidak sebesar kemarin di 686 M. Hari ini hanya 460 miliaran aja, tapi tentu saja ini menandakan ya bahwa asing ini masih belum ada tanda-tanda untuk masuk lagi. Belum ada tanda-tanda untuk borong lagi saham big banks-nya seperti itu. Nah, gini guys ya, jadi ketika memutuskan untuk invest atau tidak, ya ketika memutuskan untuk trading atau tidak, itu ya teman-teman harus dipelajari lagi entry strategi dan exit strateginya, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman tidak punya entry ataupun exit strategi, ya saya rasa berarti kan tidak ada strategi sama sekali gitu ya. Kalau trader harus punya exit strategi, either itu profit ataupun loss ya, itu tetap harus ada ya untuk exit strategi. Meminimalisir saat-saat seperti ini, guys. Meminimalisir ketika anjloknya ternyata parah ya. Kita ya sudah exit 100% ya, guys ya. Kita masih ancang-ancang juga nih untuk kembali masuk, tapi ya belum ada ya, guys ya, tanda-tanda outflow yang bagus. Jadi hanya di beberapa saham aja sebenarnya yang mulai terlihat oke. Salah satunya adalah Bumi, karena hari ini ada normal akumulasi dari ZP dan juga BK. Kita cek untuk Buminya, hari ini untuk Bumi ada net buy 42 miliar, lebih rendah ya dibandingkan kemarin. Kemarin lumayan bagus di 240 miliar meskipun koreksi 8% untuk harga sahamnya, tapi hari ini ada kenaikan 1,3%. Ya oke lah untuk Bumi. Coba kita cek BRMS. BRMS hari ini turun 2,8% dengan net sell 13 miliar. Untuk Dewa kita coba cek. Dewanya di net buy lagi ya guys ya. Sudah 2 hari ini net buy-nya bagus. Kemarin 74 miliar, hari ini 44 miliar. Koreksinya 2,7% untuk Dewa. Jadi Bumi Dewa sudah mulai terlihat oke guys. Kalau dari sisi technically dia tertahan ya guys ya. Dan dari sisi money flow juga mulai ada inflow yang masuk untuk Bumi dan Dewa. Sedangkan untuk BRMS, BKAK ya yang masuk di Dewa guys ya. Sedangkan BRMS di net sell. BK-nya jualan guys. Jadi untuk Bumi Dewanya lumayan oke nih. So, kita lihat juga untuk Adro-nya. Adro ada kesempatan untuk keluar sebenarnya ya guys ya. Buat teman-teman yang mungkin mau take profit, semoga bisa take profit di harga yang lebih tinggi lagi. Karena hari ini juga ada kenaikan yang cukup lumayan 4,13% di 2.270 per saham. Ada akumulasi dari AKRX, ZP, TP, dan juga KZ. Kita cek untuk ADRO. Untuk Adro-nya guys, kita lihat ada inflow asing kemarin 103 miliar, hari ini 53 M. Dan kalau misal kita perhatikan 3 hari perdagangan terakhir mulai ada inflow yang masuk nih dari investor asing. Sehingga cukup menarik untuk teman-teman pantau. Dan ya saya sarankan sih ini bisa menjadi salah satu peluang ya untuk teman-teman yang mungkin mau take profit sebelum nanti harga saham ataupun IHSG kembali turun ke area yang lebih dalam. Sebenarnya masih ada upside 15%, kalau misal teman-teman mau tunggu naik dulu, ya dipantau aja karena inflow-nya sudah lumayan menarik. Kita coba cek ADMR guys. Apakah juga naik? ADMR juga naik 5,7% ya di 1.380 per saham. Ya semoga ini bisa mantul dan benar-benar naik. Tapi kalau misalkan ini turun kembali berarti kan menjadi area lower high ya untuk ADMR-nya. Kita cek untuk ADMR ada YUBK yang masuk berdasarkan money flow hari ini. Ada net buy 5 miliar guys. Kalau dilihat 4 hari perdagangan terakhir mulai oke sebenarnya untuk ADMR. Jadi ada harapan ya sebenarnya untuk bisa naik guys. Nah, kenaikan itu sebisa mungkin ya sebaiknya itu digunakan ya untuk teman-teman yang mau take profit gitu. Jangan malah apa ya, malah masuk lagi di harga tinggi ya guys ya. Kita kan selalu menghindari entry di harga yang terlalu tinggi. Untuk ADI hari ini naik tipis 0,3% saja di 8.025 per saham dengan adanya normal akumulasi dari DX dan XL. Kita coba cek asingnya guys. Asingnya hari ini sih ada net sell di 17 miliar ya guys ya, dan masih melanjutkan
fase net sell-nya. Jadi kalau misalkan tadi Bumi Dewa yang menarik, BRMS-nya belum. Kalau di Adro juga sama guys ya, Adro ADMR-nya menarik, AAD-nya belum nih. Meskipun ini mulai sideways di zona support ya, sekitar 7.800 sampai di 8.000 per saham. Kita lanjut ke saham Antam guys. Antam hari ini akan, hari ini RUPS dan rapatnya menyetujui untuk membagikan dividen Rp114 per saham. Lumayan ya untuk teman-teman yang mungkin sedang floating loss. Tapi kalau saya lihat sih harganya cukup tinggi ya guys ya, di 3.800 4 ribuan nih, banyak yang nyangkut di area tersebut. So untuk Antam naik 5,7% di 2.760 per saham hari ini, cukup netral. Ada LGPD yang masuk ya, YUBKAK juga masuk. Tapi kita coba cek untuk asingnya. Ternyata asing hari ini malah net sell 98,9 miliar ya. Jadi yang masuk hari ini yang cukup euforia dengan dividen Antam adalah domestik, yaitu LGPD ya yang masuk cukup besar. Sedangkan asingnya tadi net sell. Lalu ada Astra Internasional, kita coba cek ASI hari ini turun ya guys, yang 4,3% di 4.630 per saham dengan adanya distribusi dari KZZP, meskipun ada AKBK yang masuk. Coba kita cek ASI. Astra Internasional ternyata di net sell asing 119 miliar. Kita coba cek juga saham Auto, guys. Auto juga turun ya, guys ya, tapi pelan-pelan nih turunnya. Auto ya seperti ini, guys ya. Dia masih sideways di harga yang lumayan bagus sebenarnya. Jadi kalau misalkan kemarin ini sudah bagi dividen ya di April, di akhir April ya, guys ya. Jadi kalau misal teman-teman mungkin sedang minus, ya mau exit dulu, saya rasa tidak masalah. Karena kita belum tahu nih kapan IHSG-nya akan naik. Yang akumulasi auto juga kita lihat dari domestik. Oke guys, kita coba rekap guys ya, saham yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh asing. Yang akumulasi ya, ada MDKA, Adro. Ini MDKA Adro bisa teman-teman coba lihat ya, atau pantau, fokuskan ya untuk trading jangka pendek. Kalau misalkan naik lagi, lalu ada Dewa, Tins lumayan nih naik 7%. Sekalian guys kita cek ya, technically dia posisinya di mana. Wah, ternyata kemarin sempat koreksi tapi masih lumayan lah, masih berada di zona uptrend nih sebenarnya. Tapi ya warning juga ya, bisa sewaktu-waktu turun. Selain Tins ada BP, Bumi yang diakumulasi, Telkom juga lumayan naik 1,7%, INKP, PTBA, lalu ada RMKE, Bull, INRG, ESA, Aman Mineral naik 5,7%, ada PTRO, Supa, BNBR Indi, dan PGEO. Sedangkan untuk saham yang hari ini paling banyak di net sell asing ada BCA, BRI, Tepia, lalu ada Bank Mandiri, Brand, Astra International, BNI, Antam, DSSA, MAPI, APIC, lalu ada Cepin, Cuan, INDF, AADI, ITMG, BRMS, TOR, dan IMPC. Beberapa saham PPP ternyata masih turun dalam karena net sell asing yang jumbo ya, seperti ada Tepia dan juga Brand di sini kita lihat. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.